Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi bagi yang di rumah juga saya ucapkan. Mari kita tetap mengikuti ibadah ini. Kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini untuk kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan juga sepanjang satu minggu ini kami menjalani hidup kami. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Jika kami sering melukai hati-Mu lewat perkataan, lewat pikiran, bahkan perbuatan kami. Tapi hari ini kami mau bertekad juga Tuhan untuk mengakhiri kehidupan kewajaran di dunia ini. Kami mau berjuang seturut kehendak-Mu. Ajar kami senantiasa lewat ibadah ini Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang kami butuhkan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Kami jemaat-jemaat yang mendengarkan diberkati, diubahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua acara kami dari awal hingga akhir, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan jemaat-jemaat yang berada di rumah Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka juga antusias dalam mengikuti ibadah ini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan pujian. Aku harus sudah mengakhiri. Haleluya. Jalan mana
Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kami tahu bahwa itu tidak gampang, tapi ketika kami mau memulai, kami mau ada niat tekad yang bulat, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah ini di dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan ujian yang luar biasa yang mengajak kita supaya kita menyadari hidup ini adalah rentan, sangat tragis. Setiap saat kita bisa mati, tak ada yang perlu dibanggakan, hanya hidup benar di hadapan Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Kita nyanyikan, mari saudara. Pujian ini mau mengingatkan kita bahwa harta dan kedudukan tidak menjadi jaminan. Yang hanya jadi jaminan adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita diberkati dengan harta dan kedudukan, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan penuh. Kita lihat teksnya, makna yang tersimpan dalam lagu ini sangat luar biasa. Amin. Kita nyanyikan sekali. Haleluya Tuhan. Langit dan bumi kan
yang sangat memberkati kita. Sebelumnya kita nyanyikan lagu dari Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Dari ketinggian tahta Tuhan, Dia menyelidiki hati kita, saudara. Apa motivasi kita dalam pelayanan? Apa motivasi kita dalam memberi? Tuhan tahu segalanya. Haleluya. Kita nyanyikan Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Bapa
Kami siap menyambut firman-Mu, berbicaralah bagi kami, semua kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, siap untuk menyambut dan mendengar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah saat-saat sukacita besar bagi kita, anak-anak Tuhan, terkhusus kita, bangsa kita Indonesia. Karena sebentar lagi bangsa kita Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya. Amin, saudara. Hari kemerdekaan yang ke-76, ya, yang ke-76. Ini umur sudah dewasa sebenarnya. Kalau umur kita manusia itu sudah gim istilahnya, ini sudah sampai puncaknya, saudara. Mestinya Indonesia sudah sampai puncaknya. Amin, saudara. Karena ini kemerdekaan yang 76 tahun, saudara. Perjalanan bangsa ini begitu cukup panjang. Mulai direbutnya kemerdekaan, saudara sekalian, sampai sekarang ini, saudara, masih terus berjuang. Padahal sudah berjuang merebut kemerdekaan, tapi masih juga terus berjuang. Jadi saudara sekalian, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, kemerdekaan yang sejati. Ya saudara ya, penjajahan itu ada dua, saudara sekalian. Kalau menurut saya, satu penjajahan dari orang luar, ya, penjajah dari luar, dan penjajahan dari diri sendiri, saudara. Kita Indonesia kan sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, betul nggak saudara? Tapi sekarang kita berjuang dengan diri kita sendiri, saudara, untuk merdeka. Jadi ada penjajahan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya sampai detik ini bangsa kita masih bergumul sendiri, saudara. Ya, bangsa kita sedang berjuang dengan keadaannya sendiri, supaya semakin hari semakin menjadi bangsa yang benar-benar diberkati, untuk menjadi bangsa besar yang benar-benar merdeka, saudara. Nah, ini yang sekarang sedang diperjuangkan oleh setiap pemimpin-pemimpin negara kita, saudara. Ya, dan ada banyak orang-orang Indonesia sendiri yang justru menjajah bangsanya sendiri. Nah, ini masalahnya, saudara. Nah, ini yang sedang dikumpulkan dan selalu, ya, dari setiap pergantian pemimpin ada saja, saudara, masalah dan persoalan. Padahal kita sudah bebas dari bangsa lain, karena kita masalah kita sendiri harus diperjuangkan. Nah, saudara, kekristenan pun tak jauh beda. Oke, saudara, kekristenan pun tak jauh beda. Ada dua penjajahan, ya, penjajahan dari luar, yaitu dari si jahat itu yang membuat kita jadi berdosa. Kemudian Yesus datang, saudara, membebaskan kita dan memerdekakan kita. Tapi tidak cukup. Amin, saudara. Ada perjuangan lagi supaya kita bisa merebut kemerdekaan yang sejati, artinya kemerdekaan yang full, saudara. Ya, kemerdekaan yang full. Maka sejak kita merdeka saat menerima Yesus, kita sekarang berjuang terhadap penjajahan atas diri sendiri. Betul gak, saudara? Sekarang kan perjuangan kita adalah melawan diri kita sendiri, saudara. Bagaimana supaya kita itu menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya ambil firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal yang ke-8.
ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Ini ayat yang luar biasa sekali, saudara. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya rasa penting sekali untuk membacakannya, saudara. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadikan jaminan untuk kita memperoleh kemerdekaan yang sejati, saudara? Ini yang perlu kita sama-sama perjuangkan mulai dari sekarang ini. Sejak kita menerima Yesus Kristus, kita memang dimerdekakan dari segala hukum dan hamba dosa. Kita dimerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Tetapi saudara-saudara sekalian, kemerdekaan itu harus terus diperjuangkan sampai kita benar-benar memperoleh kemerdekaan yang sejati. Di mana kita harus berjuang mempertahankan kemerdekaan itu. Sama seperti bangsa kita Indonesia, saudara, sejak kita merdeka tahun 1945, mulai dari situ sampai sekarang kita mengisi kemerdekaan itu. Kita berbuat sesuatu supaya semakin hari semakin menjadi baik, dari tahun ke tahun, dari pergantian pemimpin ke pergantian pemimpin yang lain. Saudara sekalian, semuanya itu tujuannya adalah supaya semakin menjadi baik, sehingga kemerdekaan itu benar-benar menjadi kemerdekaan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara sekalian, kita pun begitu. Sejak kita menerima Yesus Kristus dan dimerdekakan dari perbudakan dosa, bukan berarti stop. Kita masih harus berjuang, saudara. Kita harus masih berjuang untuk membebaskan diri kita ini supaya benar-benar kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Artinya hidup kita ini menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, sampai pada satu titik menjadi sempurna. Disitulah kemerdekaan sejati terjadi. Bagaimana jaminannya untuk kita bisa mencapai kemerdekaan yang sejati? Ayat firman Tuhan tadi yang kita baca adalah kebenaran. Kebenaran inilah yang menjadi jaminan, saudara sekalian, untuk kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati. Waktu kita merdeka dari perbudakan dosa, bukankah pribadi yang benar, yang tidak pernah berbuat salah, yang harus berjuang untuk membuat kita merdeka? Kalau bukan pribadi yang benar itu, saudara sekalian, tidak mungkin kita bisa keluar dari perbudakan dosa. Harus benar-benar pribadi yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat celah, yang benar hidupnya, yang bisa membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Makanya Yesus datang, saudara.
dialah pribadi yang terbebas saudara sekalian dari segala dosa dan hidupnya benar-benar berjuang untuk hidup terus menurut kehendak Bapanya di surga. Dan akhirnya Yesus berhasil dengan kematiannya di kayu salib saudara menebus dosa isi umat manusia. Maka yang percaya kepada Dia dimerdekakan. Amin saudara. Benih kebenaran, benih kemerdekaan yang sejati sudah ditaruh di dalam diri kita. Apa yang sudah diperjuangkan Yesus itu juga harus dilanjutkan oleh saudara dan saya. Amin saudara. Nah, banyak orang Kristen berkata, yang penting Yesus sudah berjuang dan telah memerdekakan aku sehingga sekarang aku merdeka. Aku merdeka dan aku sudah memperoleh kemerdekaan yang sejati. Pasti aku langsung masuk dalam kerajaan surga. Tidak saudara. Kita harus mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang dia telah dibuat oleh Yesus, telah dikerjakan dan oleh inisiatif ilahi Allah. Kita harus memperjuangkan lagi, melanjutkannya dan mengisinya untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna. Nah, jadi kekristenan dan perjuangan kita itu belum selesai. Amin saudara, untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaminan untuk kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati adalah hidup dalam kebenaran. Amin saudara, hidup dalam kebenaran itu sudah harga mati saudara. Itu sudah harga mati. Saudara tidak hidup di dalam kebenaran, saudara tidak akan memperoleh kemerdekaan yang sejati. Lalu saudara tidak bisa hidup mencapai satu titik hidup yang lebih baik dan sempurna kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Yesus berkata saudara ayat 31 katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus sedang bicara tentang kebenaran yang sejati saudara kepada murid-muridnya yang percaya kepadanya. Yesus berkata untuk kita tetap tinggal saudara, tetap tinggal dalam kebenaran itu, tetap ada di dalam firman, jangan keluar dari firman. Minggu yang lalu saya menggambarkan hal ini dengan perumpamaan pokok anggur. Oke saudara, ya kalau saudara ingat khotbah saya minggu lalu, tinggal di dalam, ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Oh saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, kalau pokok anggur itu berdiri sendiri dan cabang atau ranting-rantingnya itu terlepas rasa berdiri sendiri, otomatis sekalian ranting-ranting itu lama-kelamaan akan layu, akan kering, lalu lama-lama mati. Dia tidak bisa berbuah dan dia tidak akan semakin menjadi baik. Tidak. Tapi kalau ranting atau cabang ini terus ada menyatu dengan pokok anggurnya itu saudara sekalian, maka aliran-aliran sumber makanan dari pokok anggur akan mengalir ke cabang-cabang itu saudara, dan akhirnya membuat cabang-cabang ini menjadi sehat, bertumbuh, dan akhirnya berbuah-buah, dan buahnya semakin hari semakin banyak. Artinya dia akan berdampak saudara sekalian, dia akan memberkati banyak orang saudara, dan hidupnya benar-benar menjadi lebih baik lagi. Itu yang Allah inginkan. Makanya Tuhan
selalu ingatkan kepada kita untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya. Jangan keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, Anda tidak mengisi kemerdekaan Anda itu dengan baik. Dan akhirnya nanti justru malah hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak bertumbuh secara baik karena kita tidak ada di dalam kebenaran itu. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Yesus sudah berkata begitu, maka kita harus benar-benar pegang itu janji firman Tuhan ini dan kita hidup sungguh-sungguh. Ayat 35 situ katakan, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Jadi saudara sekalian, ketika kita tinggal di dalam Allah, saudara, ketika tinggal di dalam Allah, Allah itu akan bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita, di dalam hidup kita, saudara sekalian. Sehingga kebenaran atau kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus itu benar-benar akan berkarya di dalam hidup kita, sehingga memerdekakan kita secara serius, secara benar-benar. Dari kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus, ketika kita kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus sebagai pribadi yang benar, saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman, kemerdekaan itu akan berkarya di dalam diri kita juga. Karena kita hidup menjadi seperti Kristus dalam kebenaran. Dan kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka itu maksudnya kemerdekaan sejati itu kita raih, saudara. Jadi ini hal yang penting sekali untuk kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, saudara. Nah, saudara, kita buka ayat lagi, saudara, dalam Roma pasal yang 6. Dalam Roma pasal yang 6, saudara, ya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata demikian. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 17. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Anak kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu kita hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin, saudara yang terkasih, kita telah dibebaskan dari dosa. Ya, karena kita telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita jadi hamba kebenaran. Artinya kita mengisi kemerdekaan itu dengan kebenaran supaya kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Oke, saudara, jangan kita lagi sudah hidup dalam kasih karunia terus kita berbuat dosa. Gak bisa, saudara sekalian. Kita harus mengisi kemerdekaan kita dari
dosa itu dengan hidup dalam kebenaran. Yang dituliskan di sini sebagai hamba kebenaran. Supaya tujuannya itu saudara sekalian, kita memperoleh kemerdekaan yang sejati, kesempurnaan hidup dalam kodrat ilahi, menjadi sama seperti gambar Allah dan serupa seperti Kristus, saudara sekalian. Jika mengisi kemerdekaan kita ini dari perhambaan dosa dengan hidup sebagai hamba kebenaran, artinya mengisi dengan hidup seturut dengan firman, tetap di dalam firman, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, tidak lari dari firman Tuhan, maka kita akan benar-benar merdeka. Amin, saudara. Kita akan benar-benar merdeka. Nah, ini satu janji yang Tuhan pegang, yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita serius, saudara, dalam melakukannya. Ayat 20 dalam Roma pasal yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-23 katakan demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22 perhatikan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wow, dahsyat kan saudara? Waktu kita hamba dosa, apa yang kita dapat dari itu, saudara sekalian? Kematian loh, saudara. Tapi Tuhan datang memerdekakan kita dengan kematian di kayu salib, saudara, supaya saudara dan saya benar-benar merdeka dari perhambaan dosa. Karena Tuhan punya rencana besar atas hidup saudara dan saya, mengembalikan kita kepada gambar dan rencana Allah yang semula, saudara. Dan karena saudara harus terbebas dari segala kutuk-kutuk dosa ini, saudara. Dan Yesus harus mengerjakan perjuangan membebaskan kita dari perhambaan dosa itu. Kita telah merdeka. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa kemerdekaan yang sudah kita capai dengan menerima Yesus sebagai juru selamat itu belum cukup. Artinya kita harus lagi, saudara, melanjutkan perjuangan itu. Sebabnya ketika Yesus naik ke surga, Dia bilang, aku akan mengutus Roh. Kenapa? Karena kita harus berjuang bersama Roh itu. Itu, saudara, karena kita masih harus melanjutkan dan mengisi kemerdekaan itu, saudara, sampai pada satu titik kita menjadi sempurna atau memperoleh kemerdekaan yang sejati. Kalau cuma menerima Yesus Kristus saja selesai, lalu kita pasti masuk surga, nggak perlu lagi Roh Kudus turun, ya kan? Kan sudah selesai dan merdeka sejati kan ketika menerima Yesus saja toh. Nggak perlu lagi kita berjuang, kan? Berarti Roh Kudus sudah turun. Tapi kenapa Roh Kudus harus turun? Karena Roh Kudus harus menuntun kita dalam mengisi kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Sehingga kita berjalan di kebenaran, Roh Kudus tuntun sampai pada satu titik kita merdeka sejati atau benar-benar merdeka atau hidup sempurna. Tuh, saudara. Jadi inilah kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Dan lihat kemerdekaan ayat 22 dalam Roma pasal yang ke-6 tadi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, saudara. Jadi urutannya dimerdekakan dari dosa, kemudian menjadi hamba Allah, artinya hidup dalam kebenaran. Hamba Allah itu hamba kebenaran. Amin, saudara. Nah, baru kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan.
yaitu setelah kamu dimerdekakan dari dosa, titik. Orang Kristen banyak sampai situ aja kan saudara, ya kan? Titik sampai situ, terus mau lanjut langsung ke kalimat terakhir, yaitu kesudahannya ialah hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal lah. Jadi orang Kristen mau main loncat, nggak main urutan yang Allah buat, saudara sekalian. Nah, ini kesalahan banyak orang Kristen. Ya saudara, ini kekeliruan. Ini sebab itu saudara, kita lihat aturan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal itu, saudara sekalian, ada step-step yang harus kita lalui loh saudara. Jadi yang pertama, kita dimerdekakan dulu dari dosa, yaitu kita menerima Yesus, dibaptis, saudara sekarang jadi orang Kristen, jadi anggota gereja. Nah, situ kita baru dasar, saudara sekalian. Terus kita mengisi kebenaran itu atau kemerdekaan itu dengan menjadi hamba Allah, hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Hidup dalam kebenaran, tetap dalam kebenaran, saudara sekalian, baru kita akan beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Setelah kita ada di dalam ketaatan atau menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, tetap dalam kebenaran, baru kita akan menghasilkan buah yang menjadikan kita kudus. Oke saudara, yang membawa kita kepada pengudusan. Setelah kita benar-benar menjadi orang yang hidup berkenan dan kudus itu, baru endingnya hidup yang kekal. Itu kemerdekaan yang sejati. Amin, saudara. Terus mengerti ya urutan ini ya. Jadi saudara jangan pede-pede habis. Orang Kristen cukup menerima Yesus saja, udah selesai. Gak perlu menjadi hamba Allah atau gak perlu berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Semua sekalian yakin aja pasti masuk dalam kerajaan surga. Wow. Enggak, Allah gak seperti itu cara kerjanya. Oke saudara, Allah ingin memproses kita menjadi pribadi yang indah, ya, menjadi pribadi yang indah. Allah nggak membuat kita itu seperti robot yang sok dikuduskan untuk tinggal naik ke surga. Nah, Allah ingin membuat kita melalui proses hidup ini, ya, di mana kita diberikan pilihan-pilihan hidup, saudara sekalian. Tapi Roh Kudus terus menuntun kita, membisikkan, menuntun kita, sehingga akhirnya membuat kita memilih sendiri Allah sebagai suatu kebutuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang membuat kita akhirnya hidup di dalam kekudusan. Karena Allah melihat ini pilihan kita yang terus kita perjuangkan untuk semakin berkenan. Jadi itu maunya Allah. Kita harus hidup dalam proses perjuangan menjadi pribadi yang benar-benar benar, yang hidup di dalam kebenaran, sehingga boleh kemerdekaan yang sejati. Jadi saya berharap saudara sekalian, perjuangan ini jangan sampai berhenti, ya, dalam hidup kekristenan kita. Sepanjang kita hidup, sepanjang kita diberi napas, sepanjang itulah kita harus berjuang untuk memperoleh buah-buah kekudusan. Karena setelah kita selesai, maka ujungnya adalah kekekalan, memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga, di langit baru dan bumi yang baru. Di situ kita benar-benar baru bisa merayakan perayaan besar, memperoleh kemerdekaan yang sejati. Amin, saudara. Memperoleh kemerdekaan sejati dari perjuangan kita yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dan betapa bahagianya mereka yang bisa mencapai kemerdekaan yang sejati itu. Dan saya percaya saudara dan saya sudah dirancang oleh Allah untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati itu. Saudara dan saya sudah dirancang oleh Allah untuk memiliki kehidupan yang benar-benar benar, untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, segambar dengan Allah,
serupa dengan Kristus. Itu sudah rancangan Allah dari awal. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti ini dan kita harus fokus dan mengejarnya, saudara. Kalau kita tahu sasaran Allah, tujuan Allah, rencana Allah mengembalikan kita kepada satu kehidupan yang merdeka sejati, saudara, maka kita harus kejar itu, saudara. Sama seperti bangsa Indonesia ketika berjuang untuk bebas dari penjajahan, saudara, habis-habisan, nyawa pun dipertaruhkan, saudara. Siap menderita untuk berjuang membawa negara ini merdeka dari penjajahan, berkorban nyawa dan penderitaan. Yang penting bangsa ini merdeka. Makanya kita setiap upacara sekolah itu selalu ada sesi acara yang merenungkan pengorbanan jasa-jasa para pahlawan kita. Ya kan, saudara, merenungkan perjuangan mereka yang luar biasa itu. Seharusnya ini membakar kita, saudara-saudara, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya saudara juga harus merenungkan jasa-jasa Yesus. Ya kan? Sebagai pahlawan sejati yang memerdekakan kita, supaya kita bersemangat saudara sekalian untuk mengisi kemerdekaan rohani ini, sehingga kita benar-benar menjadi merdeka sejati. Itu saudara. Nah, luar biasa ya. Saya berharap perayaan kemerdekaan bangsa kita juga merupakan perayaan kemerdekaan kita di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Kita berjuang sungguh-sungguh dari sekarang, selama Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup, saudara. Kita berjuang dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara firman Tuhan pagi hari ini. Ingat saudara sekalian, urut-urutan yang perlu kita mengerti selalu dalam hidup kekristenan kita, supaya kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati, yaitu masuk di dalam kerajaan yang kekal, adalah yang pertama itu kita dimerdekakan dari dosa, ya, dimerdekakan dari dosa, menerima Yesus, bertobat, dibaptis, menjadi anggota gereja, saudara sekalian, setia di sana, lalu kemudian menjadi hamba Allah yang kedua. Artinya hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, tetap di dalam firman, tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, dari situlah kita akan memperoleh buah-buah yang membawa kita pada kekudusan. Endingnya baru memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Oke, saudara, saya harap ini bisa dimengerti oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita fokus mengisi kemerdekaan rohani yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kita harus merdeka dari diri kita sendiri, dari dosa dan segala keinginan-keinginan duniawi yang mengikat kita, saudara. Kita harus bebas dari situ. Makanya ini perjuangan kita, dan hidup dalam kebenaran, jadi hamba kebenaran. Nah, ini akan membawa kita semakin sempurna, lalu endingnya kita masuk kerajaan Allah yang kekal. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, saudara sekalian. Dan saya ingin katakan kepada saudara, merdeka, merdeka, dan merdeka. Amin. Merdeka sejati, ya, kemerdekaan sejati. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa, saudara, buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sekali Tuhan, karena Tuhan
boleh memperoleh kemerdekaan dari penjajahan kuasa kegelapan dan perbudakan dosa. Oleh pertolongan dan inisiatif-Mu ya Bapa, melalui Yesus Kristus telah Kau utus Yesus menjadi pahlawan sejati kami, sehingga kami merdeka dari segala kutuk dosa dan kutuk kematian yang kekal. Kami dimerdekakan oleh kematian-Mu Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Tetapi Tuhan, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati belum selesai. Kami harus terus berjuang bersama Roh-Mu yang kudus yang sudah Kau taruh dalam setiap kehidupan kami yang sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Dan kami Tuhan terus berjuang dengan hidup menjadi hamba kebenaran, hidup sebagai hamba Allah yang hidupnya melakukan kebenaran, terus berjuang melawan penjajahan atas diri sendiri dengan keinginan-keinginan duniawi kami Tuhan. Kami harus berjuang untuk melawannya, kami harus berjuang untuk lepas dari penjajahan itu, supaya kami Tuhan memperoleh buah-buah rohani yang membawa kami kepada hidup yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu, tak bercacat celah. Dan akhirnya kami akan memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan Allah bersama dengan Allah di surga dan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran ini Tuhan membangun dan memberikan semangat baru bagi kami untuk berjuang terus semakin berkenan di hadapan-Mu dan berjuang terus untuk hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal sampai kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan, dalam perjuangannya tahun ke tahun dengan bertambahnya sudah usia sebentar lagi Tuhan, tanggal 17 Agustus bangsa kami akan bertambah sudah usia 76 tahun Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dengan bertambahnya tahun bagi bangsa kami ini, bangsa kami ini semakin menjadi lebih baik Tuhan. Itu kerinduan kami semua Bapa. Oleh sebab itu berkati para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, berkati Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, Wakil Presiden dan para menteri serta para gubernur, bupati Tuhan, camat, RT, RW Bapak di surga. Kami berdoa buat mereka semua supaya mereka boleh mengerjakan perjuangan ini dengan penuh kesungguhan hati, sehingga membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan ke depannya Bapak di surga. Sebab itu kami hanya menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Hikmat Allah, kekuatan, kesehatan Kau berikan bagi para pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu juga boleh bertumbuh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GSKI Tuhan, Engkau berkati gereja ini Tuhan, jadi gereja yang benar-benar dapat membimbing banyak umat-Mu kepada kebenaran demi kebenaran yang murni, sehingga menjadikan gereja ini sehat, gereja yang bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga hidup makin berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dan selalu mendoakan untuk ketua sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Era Susardono, dan Kau terus Tuhan berikan kesehatannya, dan Kau berikan hikmat takut akan Tuhan, terus Kau sertai dalam hidupnya, sehingga dia semakin boleh menjadi teladan juga bagi kami Tuhan, dalam kami mengiring Engkau ya Bapa di surga. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga yang akan menyempurnakan gereja ini Tuhan. Engkau yang membawa gereja ini hidup dalam kebenaran demi kebenaran, sehingga gereja ini boleh bertumbuh Tuhan dalam takut akan Engkau, dan akhirnya gereja ini Tuhan boleh terangkat masuk Tuhan dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat GSKI Kobar dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau terus menuntun kami Tuhan, terus kami boleh hidup semakin mengasihi Engkau, hidup terus di dalam kebenaran. Yang sakit juga Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang ada dalam pergumulan ekonomi Engkau Allah memberkatinya ya Bapa di surga, yang ada dalam pergumulan sakit penyakit Engkau menyehatkan dan menyembuhkan Bapa di surga.
Sebelum kami mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap umat-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu Tuhan, dan persembahan-persembahan yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Sebab itu Tuhan, berkatilah umat-Mu pagi hari ini. Jemaat Tuhan, buka kedua belah tangan-Mu, arahkan hati dan iman-Mu kepada Kristus, dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera melalui anaknya Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita, akan memberkati kita semua, dan akan menuntun kita pada setiap kebenaran demi kebenaran, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah-buah dalam kebenaran dan akan boleh hidup yang tak bercacat celah di hadapan Allah, sehingga saatnya nanti kita akan masuk dan diterima dalam kerajaan Allah yang kekal. Berkat Allah yang maha tinggi menyertai kita semua, dan diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati suami istrimu, diberkati anak-anakmu dan cucu-cucumu, dan pengiringanmu kepada Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Baik saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia saudara sekalian, walaupun kita masih ibadah secara live streaming, tidak mengurangi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama saudara sekalian, yang penting hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian saudara sekalian, hari Selasa itu adalah hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Saya mengajak saudara untuk kita berdoa 1 jam hari Selasa sekitar jam 7 sampai jam 8 malam saudara sekalian. Kita berdoa untuk bangsa kita. Nanti saya akan kirim link Zoom buat saudara. Kalau bisa kita pakai Zoom, nanti kita coba pakai Zoom saudara ya. Nanti di grup WA kita saya kirim link Zoom-nya. Saudara yang belum punya aplikasi Zoom, coba saudara download aplikasi Zoom. Kita bisa berdoa di situ seperti kita ketemu saudara sekalian. Ya. Jadi ada interaksi. Jadi boleh saudara sekalian. Tapi kalau memang nanti saudara bisa kasih informasi di grup WA gereja kita untuk kita bersama-sama mendiskusikan gimana sebaiknya pertemuan kita hari Selasa. Ya, saya usulkan dengan Zoom. Ya, nanti saudara bisa kasih pendapat saudara di grup. Apakah bisa atau tidak bisa? Kalau tak bisa berarti live streaming seperti ini. Ya, kalau bisa ya kita bisa memakai aplikasi Zoom itu. Ya, itu saja saudara sekalian pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.